Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, suatu hari saya memasuki hutan dan kemudian saya berjalan tertatih-tatih karena di hutan itu terhabis hujan sehingga lumpurnya menjadi penuh dengan genangan air dan kemudian menyekat. Saya sudah memakai kaki itu pakai sepatu boot, tetapi setiap mau ditarik itu kemudian seperti lepas sepatu bootnya, maka saya harus pelan-pelan tapi harus terus berjalan. Tiba-tiba saya melihat ular yang khas di Papua, ular kaki empat. Ularnya kaki empat di situ. Dia melihat saya tidak bisa lari. Saya hanya pelan-pelan diam supaya tidak menimbulkan gerakan dan suara dan dia tidak mendekat. Tetapi dia malah menengok saya dan ingin mendekat dia, ingin mendekati saya. Saya menjadi takut. Kemudian dia mulai datang. Dan ketika datang, saya mulai teriak-teriak, tolong, tolong. Saya teriak-teriak, minta tolong. Tetapi ternyata tidak begitu lama, saya sadar teriak-teriak itu dan saya terbangun. Ternyata saya hanya mimpi, saudara-saudari yang terkasih. Ular kaki empat seperti naga yang mendekati saya, yang mau mencaplok saya. Ternyata hanya dalam mimpi. Tetapi tentu saja ini juga isyarat. Mimpi itu juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kehendaknya. Apa kira-kira kekhawatiran saya? Kenapa gambaran itu saya di Papua? Dan kemudian juga kenapa sepatu saya masuk ke lumpur, susah untuk diangkat naik walaupun bisa pelan-pelan. Tiba-tiba dikejar oleh ular kaki empat itu yang terkenal di Papua. Saya merasa, apa ini maknanya mimpi saya? Tuhan memberikan pesan apa dengan mimpi yang membuat saya tidak nyaman, tidak tenang, membuat saya gemuruh di hatinya, merasa dikejar-kejar. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya hari ini kita mendapatkan contoh dari Injil yang mengatakan bahwa Tuhan lewat malaikatnya juga menyatakan sesuatu bimbingan firman-Nya kepada Yusuf lewat mimpi. Pada waktu itu Maria yang baru bertunangan dengan Yusuf mengandung. Maka mereka belum suami istri. Yusuf ini orang yang baik, orang yang murah hati. Maka dia mulai memikirkan bagaimana memisahkan diri dari Maria secara diam-diam, supaya Maria tidak diadili oleh adat, oleh hukum-hukum tradisi di bangsanya yang nantinya ujung-ujungnya dicecar, dipojokkan, dan akhirnya dihukum rajam karena hamil di luar nikah. Dalam kondisi memikirkan ini, dalam suatu mimpi, Tuhan mengirim malaikat untuk berbicara kepada Yusuf. Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab Maria mengandung oleh Roh Kudus. Dan tentu saja anak itu nanti akan menjadi besar. Hendaklah kamu menamai dia Yesus. Yesus itu adalah bahasa Yunani. Kalau bahasa Ibraninya Yosua atau Yehosua, itu artinya adalah Yahweh sendiri. Yosua, dan itu Tuhan sendiri. Hendaklah engkau menamai dia Yosua, Yesus, dan Tuhan atau Yahweh. Maka kemudian saudara-saudari yang terkasih, dia juga akan menjadi penyelamat umat manusia. Dan ini sesuai dengan diramalkan oleh para nabi yang mengatakan bahwa seorang wanita akan mengandung dan melahirkan seorang penyelamat, yaitu Emmanuel,
Tuhan beserta kita, beserta umatnya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus, Yosua, Yahweh, itu kemudian Yehova, sesuatu yang tentu saja menjadi Tuhan sendiri. Dan kemudian Emmanuel, Tuhan beserta umatnya, beserta kita, itu menjadi ungkapan kedekatan Tuhan dengan ciptaannya lewat inkarnasi Yesus tadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, lewat mimpi sekarang bolanya sampai pada Yusuf. Apakah Yusuf mau menolak pewahyuan Tuhan lewat mimpi itu, yaitu tetap meninggalkan Maria atau menikahinya dan kemudian memberi nama Yesus nanti, percaya bahwa itu adalah dari Roh Kudus? Tentu pusing ya. Coba bayangkan kalau kita sudah tunangan, kemudian tiba-tiba tunangan kita mengandung, kita belum menyentuh sama sekali. Apa yang harus kita buat? Marah-marah. Kalau kita pun lembah mana halus, kita meninggalkan seperti Yusuf, pelan-pelan, diam-diam, supaya tidak dipermalukan di depan umum si Maria atau tunangan kita itu. Dan kemudian ada mimpi, ada pencerahan, dan pencerahan itu pun juga berat rasanya, benar atau tidak, lewat mimpi saja. Tetapi ternyata Tuhan banyak berkarya lewat mimpi kepada para nabi, kepada juga Yusuf terutama. Maka kemudian Yusuf melakukan apa yang difirmankan Tuhan lewat mimpi itu. Artinya apa? Dia nangkep pewahyuan Tuhan lewat mimpi dan dia taat kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita juga mempunyai simbol-simbol, tanda-tanda lewat mimpi. Kadang-kadang itu sudah jelas tetapi kita tidak bisa menangkapnya atau kurang percaya. Kita yang bisa menerjemahkan mimpi-mimpi yang kadang membuat kita bergulat, membuat kita merasa kandas, membuat kita merasakan sesuatu yang cemas, khawatir, dikejar-kejar. Pasti mimpi itu punya makna. Dalam suatu retret agung, retret 1 bulan penuh, saya merasakan di situ usaha untuk hening, mendengarkan Tuhan. Doa-doanya bukan doa kita ndremimil, menyampaikan doa-doa secara vokal, yaitu dengan verbal, dengan doa-doa yang Bapa kami salam Maria yang diucapkan begitu. Minta-minta itu tidak. Tetapi saya mencoba belajar dalam retret 1 bulan itu doa, mendengarkan Tuhan. Apapun selama 24 jam. Dari setiap peristiwa ketika saya sedang snack, ketika sedang makan, ketika sedang berdoa, ketika sedang jalan-jalan rekreasi di sela-sela doa, ketika sedang duduk di taman, ketika sedang menikmati bunga atau seluruh tumbuh-tumbuhan atau bahkan hewan yang ada di situ, saya mencoba menangkap itu juga lewat mimpi. Saya pernah merasa malu dalam mimpi itu. Suatu saat saya mimpi ketemu dengan seorang wanita, dan kemudian tiba-tiba saya menyusu wanita itu. Saya tidak tahu asal muasalnya, tetapi saya tiba-tiba pengen menyusu, dan itu terlaksana. Saya menyusu susu dari seorang wanita. Kemudian tentu saja ketika pagi saya bertemu dengan pembimbing rohani saya tiap hari harus melaporkan perjalanan hidup saya, doa-doa saya. Maka saya ragu-ragu untuk menyampaikan kepada pembimbing rohani saya. Saya malu, jangan-jangan nanti malah membuat saya mimpi yang aneh-aneh, mimpi yang tidak jelas seperti itu. Mosok retret malah netek susu, itu kan tidak baik. Tetapi ternyata begitu pembimbing rohani, coba ceritakan pengalamanmu, apa saja
lewat pengalaman yang menarik kamu, yang membuat kamu cemas, membuat kamu sekarang ini tidak nyaman. Saya akhirnya menceritakan terus terang. Saya itu kok kepingin nyusul dan itu sudah terjadi di dalam mimpinya. Kemudian saudara-saudari yang terkasih, pembimbing rohani saya di luar dugaan saya memberikan suatu pewahyuan, membantu saya untuk menguraikan makna mimpi itu. Dalam retret, apalagi retret panjang 1 bulan, retret penuh dengan keheningan, kita semua ingin masuk kembali ke sumber hidup, ingin masuk kembali ke asal muasal dari diri kita, yaitu Tuhan. Kita ingin berkomunikasi. Maka makna mimpi itu sering terjadi bagi orang-orang yang retret, apalagi yang mendalami sungguh-sungguh retret panjang itu. Bahkan kadang-kadang retret 1 minggu atau 8 hari, Optiduum, itu juga mengalami mimpi-mimpi seperti itu. Kerinduan kita sebagai manusia ingin kembali ke sumber hidup. Setelah kita kesana kemari dengan kesibukan, dengan capek, kita ingin hanya sekedar bertatap muka dengan Tuhan, mencari kekuatan sumber hidup. Maka air susu ini adalah sumber hidup bayi, sumber hidup manusia, sumber hidup semua ciptaan. Kembali menyusu artinya kembali pada sumber hidup itu. Saya mulai pelan-pelan melongo ketika diterangkan oleh Romo pembimbing saya itu. Saya ingat romonya adalah almarhum Romo Setiawan Gani yang sering membimbing retret di Girisonta. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata ada sesuatu yang bermakna dalam diri saya. Saya merasakan bahwa kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan itu yang saya temukan di dalam retret itu, di dalam mimpi, arti mimpi saya itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencoba membuka diri kita, membuka hati kita, supaya pewahyuan Tuhan bisa kita temukan di dalam kegiatan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari. Bahkan ketika kita tidur, Tuhan pun ingin menyampaikan maksud kehendaknya, pewahyuannya kepada kita. Apalagi ketika kita punya masalah. Justru ketika kita sedang diodak-aduk atau diodal-adul perasaan kita, sedang merasakan capek, merasakan gagal, merasakan kok tidak tenang, mengalami sesuatu. Di situ tandanya Tuhan ingin berbicara dengan mengaduk-aduk perasaan kita. Kita perlu metani, kita perlu memilah-milah apa makna Tuhan dalam hidup kita. Apa makna peristiwa itu, kegagalan itu, mimpi itu, mungkin juga perjumpaan dengan orang, kata-kata dari orang lain yang kita jumpai yang selalu membuat kita perasaannya berjalan, baper. Apa kira-kira kehendak Tuhan itu? Salah satu untuk menemukan kehendak Tuhan seperti Yusuf menemukan Tuhan di dalam mimpinya. Saudara-saudari, salam Kamir, kaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.